dididik mandiri banget sama ibunya. Contohnya kan teman-teman di media tuh suka banget ganti jatuh ya, nyungsep. Suka banget aku mana nyungsep. Baru dibilang ibu nggak boleh sakit ya, termasuk sakit mata juga nggak boleh. Orang tua saya itu benar-benar pekerja keras banget, dan itu yang saya presentasikan ke Mona, bahwa seorang anak, bahkan termasuk perempuan ya, itu benar-benar harus mandiri. Nah itulah yang saya asuh lagi ke Mona. Misalnya kayak dia mau ngambil apa, ayo coba jalan ke sana, ambil sendiri. Misalnya kan anak-anak nih kalau suka main suka lupa ngeberesin. Dari mulai umur kecil tuh coba berusaha rapiin lagi tempatnya, ngambil di mana rapiin lagi. Jadi benar-benar dia itu dididik mandiri banget sama ibunya. Contohnya kan teman-teman di media tuh suka banget ganti jatuh ya, nyungsep. Suka banget aku mana nyungsep, dan itu tuh hanya ibunya yang tahu seberapa tingkat sakitnya dia. Kalau misalnya mau nyungsep dan itu nggak sakit, yang kita lihat itu nggak sakit, itu tuh dia masih bisa survive, masih bisa bangun sendiri, bahkan dilanjut lari sama dia gitu kan. Mungkin orang-orang lihat anaknya nyungsep kok didiemin aja. Itu alasannya kenapa saya selalu biarin Moana berdiri dengan kakinya sendiri dulu, biar dia satu bisa merasakan bagaimana sih rasanya jadi orang mandiri sejak dini, dan yang kedua gimana caranya dia tahu posisi dia ini. Nah, naik sendiri, dia tahu posisi dia sampai mana dia bisa berusaha. Betul. Karena saya percaya anak dari usia sedini mungkin kalau apa-apa dimudahkan, apa-apa dibantu, itu akan sampai ke gedenya itu, oh aku mau dapat ini gampang, tinggal minta. Mau tinggal minta sama orang tua gampang. Nah itu yang aku hindari. Jadi memang benar-benar Mona dididik mandiri dengan ibunya. Tapi kalau sama papanya itu beda kak. Karena papanya itu sangat memanjakan dia. Jadi kita benar-benar kerjasamanya tuh oke lah, top chair ya. Jadi kalau sama papanya dia timang-timang, sama ibunya sendiri ibu. Sebenarnya kunci utama Mona aktif itu adalah setiap malam sebelum tidur itu rutin, bahkan hampir gak pernah ketinggalan aku massage dia, aku pijitin. Itu hampir gak pernah ketinggalan, kecuali kalau kita beda kota ya, kecuali kalau kita beda tempat tinggal. Misalnya kayak terakhir saya lagi di Jogja, dia di Jakarta, nah itu kan harus absen dulu tuh pijitnya. Nah cuman kalau emang lagi sama-sama tidur bareng-bareng, dipijitnya tuh harus wajib, mau dia udah ketiduran, mau dia udah jamnya tidur, mau dia itu jamnya main tapi udah harus tidur, itu harus dipijitin. Karena saya percaya dengan sentuhan pijit itu bisa membuat bonding semakin erat dan tidur nyenyak, sehingga besok paginya dia bisa bermain seperti sekarang ini. Kasih lihat penonton gimana senyum cantiknya. Mana senyumnya lihat tadi? Senyumnya 1, 2, 3 smile. Dan kenapa dia bisa aktif ceria? Karena yang pertama, kita sebagai orang tua dan orang terdekatnya harus mencerminkan sosok yang gimana kita pengen ke dia gitu. Kalau misalnya kita pengen anak ceria, anak kuat, anak sehat, kita harus menampilkan itu. Jadi sebisa mungkin tuh gimana caranya saya nggak boleh mengeluarkan air mata atau lemes dikit aja tuh nggak boleh. Sama tentu jangan panik di segala situasi. Memang sih nggak bisa dipungkiri ya, seorang ibu kalau anaknya kenapa-napa, jangan kenapa-napa dia batuk pilek sedikit aja kita udah wah uring-uringnya dari ujung Sabang sampai Merauke. Cuma gimana caranya? Yang pertama kita menata hati dan menata diri pikiran supaya jangan panik. Karena kalau misalnya orang tuanya panik, nggak tahu kenapa ya anak itu jadi jadi ikut lebih, tingkat keberaniannya itu lebih turun berapa persen gitu. Jadi usahakan sebagai orang tua, sebagai ibu terutama, kita jangan panik dulu. Jadi saya belajar banyak sekali dari pengalaman kakak-kakak yang udah lebih dulu, dari keluarga yang lebih dulu. Memang kalau kitanya panik, anak tuh lebih rewel ternyata. Iya, dan itulah yang saya terapkan ke Moana. Ada apa-apa jangan panik, dan diberi apa ya, kayak afirmasi yang positif. Dan karena afirmasi positif itu bisa menyembuhkan rasa kecemasan kita loh. Jadi pikiran yang positif, segala sesuatu yang kita berikan positif ke anak itu benar-benar imbasnya tuh ke diri kita sendiri. Nah itu bisa mengurangi rasa kecemasan. Sama kayak misalnya anak demam atau anak rewel atau anak tantrum segala macam, tentu yang utama adalah ibunya. Jadi gimana caranya dari kita sendiri nggak bikin anak semakin lebih cemas dari orang tua. Model aku sebenarnya semua ibu di muka bumi ini, karena kan kita terima kasih sayang. Udah jadi. Kasih obat mata ya. Kenapa saya bilang semua ibu di muka bumi? Karena di dunia ini ada 2
dua jenis ibu. Yang pertama ibu yang bekerja, yang kedua adalah ibu rumah tangga, tapi tetap bekerja di rumah. Dan dua-duanya itu sama-sama Wonder Woman, sama-sama motherhood dan sama-sama strong woman menurut aku. Karena kalau misalnya dibilang ibu bekerja itu nggak sayang anak karena nggak ketemu anak. Enggak. Kita di kantor, kita di tempat kerja, kita di luar itu lebih menyiksa. Kita mikirin anak. Katanya nggak dikasih minum, katanya kopi. Tapi termasuk juga dengan ibu rumah tangga. Saya selama 1 tahun anak di rumah, saya nggak ngambil kerjaan di luar, Kak. Jadi saya benar-benar di rumah. Gimana caranya menerapkan menjadi ibu rumah tangga seperti orang-orang pada umum, dan juga itu nggak gampang. Kita ngurus anak, kita harus nentuin anak jam makan, belum lagi anak GTM kita lihat, anak mules, anak apa segala macam itu kita lihat dengan mata kepala, itu juga jauh lebih stres. Belum lagi kalau ibu-ibu di rumah tangga pada di luar sana yang belum punya ART, dia harus ngerjain rumah segala macam. Jadi menurut saya 2 poin ibu itu adalah ibu yang hebat, guys. Itulah saya berkaca dari kedua poin ibu itu bahwa jadi ibu itu nggak mudah, dan role model saya adalah semua ibu di muka bumi. Boleh kita